Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saparudin, MPM 1840102042. Ya, di sini saya akan menjelaskan teknik pengeringan ikan. Ya, yang pertama, pengeringan dengan sinar matahari. Pengeringan dengan menggunakan sinar matahari sebaiknya dilakukan di tempat yang udaranya kering, dan pengeringan dengan metode ini memerlukan 3-4 hari untuk kualitas yang lebih baik. Setelah pengeringan, panaskan bahan di oven dengan suhu 150 derajat selama 10-15 menit untuk menghilangkan telur, serangga, dan kotoran lainnya. Dalam pengeringan alam, ikan dijemur di atas rak dan dipasang agak miring ke arah datangnya angin, dan diletakkan di bawah sinar matahari tempat angin bebas bertiup. Angin berfungsi memindahkan uap air yang terlepas dari ikan dari atas ikan ke tempat lain, sehingga penguapan dapat berlangsung lebih cepat. Dan yang kedua, pengeringan mekanis. Pengeringan buatan atau sering disebut pengeringan mekanis merupakan pengeringan dengan menggunakan alat pengering tinggi rendah suhunya, kelembapan udara, kecepatan pengaliran udara, dan waktu pengeringan dapat diatur sesuai dengan motif yang dikeringkan. Pengawasan yang tepat dari faktor di atas dapat menyebabkan cast hardening, yaitu suatu keadaan di mana bagian permukaan bahan telah sangat kering sedangkan bagian dalam bahan masih basah. Hal ini terjadi apabila penguapan air pada permukaan bahan jauh lebih cepat daripada difusi air dan dalam bahan menuju permukaan. Dan yang ketiga, pengeringan rumah kaca. Teknik pengering rumah kaca adalah meletakkan ikan di suatu ruangan yang tertutup oleh dinding-dinding atau atap yang bening, sehingga sinar matahari dapat masuk ke ruangan tersebut dan panasnya akan terperangkap di dalam ruangan tersebut, sehingga di dalam ruangan itu akan menjadi naik dan suhu lah akan dimanfaatkan sebagai proses pengeringan pada ikan pada teknik pengeringan rumah kaca ini. Dan yang keempat, pengeringan tipe bak. Pengeringan tipe bak ini biasanya berbentuk persegi, panjang, dan bulat. Cara kerjanya adalah bahan yang akan dikeringkan akan dimasukkan ke dalam mesin tersebut, atau lebih tepatnya ke dalam bak. Dan bak akan berputar, alat tersebut akan bekerja sesuai fungsinya. Salah satunya adalah pemanas dan kipas tersebut. Begitulah cara kerja pengeringan tipe bak ini. Nah, selanjutnya yang kelima adalah pengeringan tipe rak. Biasanya berbentuk persegi, di dalam terdapat rak-rak yang nanti akan digunakan sebagai wadah atau sebagai tempat bahan yang akan dikeringkan. Pada rak-rak tersebut, di bawahnya terdapat lubang-lubang yang fungsinya adalah sebagai penyalur suhu panas, api, dan pemanas lainnya. Dan yang keenam, pengering beku. Ya, di mana pengering beku ini mirip dengan translayer. Penggunaan teknik ini sangat kecil kemungkinan yang terjadi pembusukan ikan, karena proses tersebut menggunakan suhu yang rendah. Pada proses pengeringan beku, perpindahan panas terjadi secara konduksi atau radiasi. Maka dari itu, proses ini akan selalu diawasin. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah pengeringan terowongan. Dalam pengeringan ini, ikan yang akan dikeringkan dikirim ke terowongan udara yang panas dan bertujuan pengeringan. Ikan yang masuk di suatu ujung dan ikan tersebut dikumpul di ujung terowongan. Ikan tersebut akan keluar bertemu udara yang masuk. Untuk memastikan pengeringan yang maksimal dan akan keluar dan langsung terkontaminasi oleh udara,
basah sehingga udara tersebut hampir jenuh. Yang kedelapan adalah pengeringan sinar inframerah. Ya, di sini sinar inframerah sudah sejak tahun 1960-an digunakan dalam industri perikanan untuk pengeringan dan perebusan ikan. Sinar tersebut mempunyai panjang gelombang 0,76 sampai 400 mm tergantung pada temperaturnya. Semakin tinggi temperaturnya, semakin pendek panjang gelombangnya. Sinar inframerah memberikan panas radiasi yang sanggup menembus kulit ikan sejauh 2 meter. Hampir semua panas yang dipancarkan diserap oleh kulit ikan karena dipantulkan oleh dinding kapiler, bukan oleh permukaan kulit ikan. Sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menghasilkan sinar inframerah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hasil olahan fermentasi. Nah, apa itu fermentasi? Ya, langsung saja, fermentasi merupakan suatu cara pengelolaan melalui proses pemanfaatan penguraian senyawa dari bahan-bahan protein kompleks. Protein kompleks tersebut terdapat pada tubuh ikan yang diubah menjadi senyawa-senyawa lebih sederhana dengan bantuan enzim yang berasal dari tubuh ikan atau mikroorganisme serta berlangsungnya dalam keadaan yang terkontrol atau diatur. Nah, poin pertama yaitu ikan peda. Ikan peda adalah salah satu ikan yang bertekstur yang berlemak seperti ikan layang, ikan selar, ikan mujair, dan ikan mas. Ikan tersebut memiliki kadar lemak yang tinggi. Proses ikan peda juga dengan cara diberikan garam sekitar 20-25%. Kemudian ditutup dengan wadah sekitar 1-2 jam. Selanjutnya dilanjutkan fermentasi selama 1 minggu. Tekstur pada ikan ini memiliki daging yang kemerahan atau lebih tepatnya yang keras, segar atau sedikit keras. Selanjutnya adalah terasi. Terasi merupakan hasil fermentasi ikan atau udang-udang yang sudah terbungkus plastik atau daun. Pada karakteristik terasi yaitu memiliki bau yang kurang enak dihirup. Selanjutnya adalah kecap ikan. Ya, kecap ikan merupakan salah satu produk hasil proses fermentasi yang umumnya dibuat dari ikan rucah dengan kadar garam yang tinggi, yaitu lebih dari 30% penggunaan. Kadar garam yang lebih tinggi kecap ikan menyebabkan rasa sangat asin, rasa dan bau yang khas, serta daya simpannya lama. Ya, selanjutnya bekasam. Apa itu bekasam? Bekasam adalah hasil fermentasi. Pada bekasam dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan fermentasi alami. Proses fermentasi tidak hanya dilakukan dengan menambahkan garam pada bahan, melainkan dilakukan pula menambahkan nasi sebagai sumber karbohidrat untuk pertumbuhan mikroorganisme. Dan yang terakhir adalah fermentasi pada wadi. Wadi dibuat dengan cara mencampurkan ikan dengan garam setelah dibiarkan selama kurang lebih 24 jam. Air dilelehkan yang keluar dari daging ikan dibuang, kemudian ditambahkan samu atau beras sangrai yang ditumbuk halus. Kemudian disimpan 7-10 hari. Untuk proses fermentasi setelah wadah itu siap untuk dimasak. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.